Pernah nggak ada satu hal yang lo pengenin banget? Gara-gara drakor, gue tuh pengen banget ke Korea. Dan kejadian. Janji ya, nggak akan cari opa-opa Korea. Ya. Worth it atau karena istri produser aja gitu ya, mungkin harus tunggu pas tayang. Tapi proses kreatifnya sih nggak ada perbedaan sih, Di. Maksudnya seperti film Imaginary yang udah kita sangat serius mempersiapkan skrip. Kayak ini kurang lebih 1,5 tahun ya nih nulisnya, kurang lebih dari awal 2023 kan kalau mulai nulis kan. 1,5 tahun kurang lebih. Terus juga sepanjang proses penajamannya antara interaksi kreatif antara produser sama sutradara juga berjalan dengan normal gitu. Artinya terjadi banyak sekali perdebatan-perdebatan yang akhirnya belajar dari pengalaman yang udah-udah. Aku sih banyak ngikutin visinya sutradara karena ya kami berdua memang udah sepakat kalau Imaginary harus dipimpin oleh visi kreatornya gitu. Kalau enggak kita akan bikin film yang gitu-gitu aja. Dengan ngikut sama visi kreatornya, dari situ kita bisa punya banyak macam-macam rasa yang muncul karena ya udah ini filmnya Meira, kemarin filmnya Ari Kritik, filmnya Yandi Lawrence dan lain sebagainya. Itu sih, jadi proses kreatif rasanya mirip-mirip aja, hasilnya seperti apa. Mungkin bedanya film ini adalah kami berdua sebagai produser itu bukan penikmat drakor. Gitu, itu yang susah sebenarnya. Jadi kita tuh ketika nonton selama editing, emang gitu ya? Ini bagus gak sih? Percayalah. Second guessing. Kayak Kita berantem mulu yang ada di kita ragu editing. sendiri. Kayak misalnya yang tadi ya, adegan yang jatuh ditangkap itu kan buat gue kayak apaan dah gitu. Kok kayak FTP gitu kan. Tapi ya drakor emang gitu. Oh ya udah gitu. Jadi ada banyak momen-momen yang kita merasa oke, ada saatnya kita nggak relate sama referensinya, tapi ketika kita akhirnya bikin screening, di situ kita baru paham. Oh gitu, benar. Ini yang dimaksud reaksi-reaksi. Jadi kita waktu itu screening sekitar 30-an orang ya di band. 30-an orang dan kita sengaja mostly cewek ya. Mungkin sekitar 80% perempuan kan. Jadi beberapa hal yang kita debat tuh kita tanya, ya udah ntar di FGD ya. Kalau mereka bilang, kita lihat di FGD. Kita kalah tetap berdua. Dan pas FGD yang sekitar 30 orangan itu baru kita ngerti, oh maksudnya Meira tuh gitu. Karena ngelihat dari reaksi ketika mereka penonton pada bereaksi, ada yang dukung Bimo, ada yang dukung Julian, gemes-gemesnya mereka, gregetannya, nyeletukinnya, gatel lu dasarnya ya, gitu ada. Gitu. Ya iyalah, Kalau nggak cantik, dua-duanya kalau penonton sebel gitu. Jadi oke, rasa ini yang dikejar sama Meira, kita baru dapat bayangannya dengan konkret tuh pas kita akhirnya FGD gitu sih. Itu Janji babymu. Kita ke Korea. Satu nggak sih? Oke. Masih. film termahal kita sejauh ini ya. Jangan gitu dong. Kamu tahu kan apa akibatnya kalau film ini nggak berhasil, anak kita yang nggak usah kuliah dulu sementara gitu kan. Suruh magang di Imaginary aja ya. Dia anak saya yang besar udah mau lulus SMP, jadi kalau tiba-tiba teman-teman lihat anak saya jam sekolah keleleran gitu ya tahulah tiba-tiba. Nggak, tapi ya ini kita merasa film ini sejak baca skrip udah kebayang sih. Kan Koreanya harus Korea beneran ya, kita mungkin masa Korea tenda-tendanya kita palsu ya. bikin di Blok M kan terketahuan gitu. Jadi kita udah kebayang, gue sama Dipa udah ngobrol, oke ini kayaknya bakal lumayan gitu dari segi budget. Tapi ya memang kebutuhan, kita believe in the script, jadi kebutuhannya memang seperti itu. Kurang lebih ya roughly 50-50 lah syutingnya yang kita lakukan di 55-45 mungkin, Indonesianya 55, Koreanya 45 gitu kurang lebihnya. Oke, baiklah. Nah, biasanya kan Taya Meira sendiri itu lebih ke co-directornya sebelumnya ya. Tapi sekarang ini jadi penulis juga, jadi sutradara juga. Apakah ini Ko Ernest yang kayak menyuruh, mendorong untuk kayak cobain gitu? Kayaknya nggak bisa ya saya nyuruh-nyuruh dia, tapi dia jadi co-director di Millie dan Mamet, Imperfect, Cek Toko Sebelah 2 juga. Jadi ketika dia mau nge-direct sendiri, aku rasa udah cukup lumayan pengalamannya mendampingi ketika kita kerja bareng. Jadi udah bisa diberikan kepercayaan buat ya udah mau bikin apa sok terserah gitu. Jadi nggak ada dorongan dari aku sebagai suami, apalagi nanti bebannya jadi ke aku kalau aku yang dorong-dorong kan. Jadi ya emang dia yang datang dengan aku mau bikin cerita kayak gini, ya udah tulis aja dulu skripnya. Setelah baca skrip, oke, tertarik, baru kita coba bikin timeline kapan nih kira bisa produksi ini gitu. Akhirnya terjadilah. Iya. Dan katanya ini Tapi kok jadi gini ya?
Apa kabar deh Rinta? Pertemuan ini cuma kebetulan yang gak perlu dilanjut. Mungkin sekarang nyebutnya kita bukan drama komedi. Bukan drama komedi, Iya, ini drama benar-benar romantis. Romcom berarti Bukan, ya. iya. Ya, nah ini kan yang sekarang juga nggak cuma romantis aja tapi ke Korea-Koreaan ya. Kebetulan memang sekarang sejak pandemi banyak orang yang memang jadi tertarik nih sama drama Korea. Nah kalau dari Imaginary sendiri mau memberikan untuk para kreatornya tuh untuk terus bermimpi dan mewujudkan mimpi mereka tuh sejauh apa sih kok semakin banyak gitu genre-genrenya yang dibikin? Iya, pastinya Imaginary mau ngasih ruang sejauh mungkin ya. Jadi kita nggak pernah menolak genre apapun yang memang merasa kita bisa produksi, pasti kita produksi. Kita beri ruang, termasuk memberi ruang sama istri produser ya. Ini kan jalur orang dalam yang ini nih, jalur orang dalam, nggak pakai approval, oke. Gitu. Memecah belah perusahaan ini. Jadi kita tuh kalau mungkin teman-teman tahu sampai film sekarang semua film ini ditulis oleh sutradaranya, termasuk sampai sekarang. Dari film Ngeri-Ngeri Sedap, Jatuh Cinta seperti film-film agak lain, Kakak Bos sampai sekarang semua ditulis oleh sutradaranya langsung. Biasanya mereka tuh punya keresahan sendiri, kejujuran sendiri, termasuk film ini. Seingat gue, Merah itu berangkat sampai 3 kali ke Korea sebelum akhirnya Reki beneran. Itu betapa dia udah resah banget kalau sampai ini nggak diproduksi dong. Jadi saya ya udah emang ini udah selayaknya bukti bahwa selama pandemi nonton ratusan drama Korea dan akhirnya ini bisa dituangkan menjadi cerita yang rilis sekarang ini. Oke, baru dengar ya ternyata Temera 3 kali ke Korea untuk cari tahu tentang ini. Kalian jalan-jalan tapi betul. ya? Yang pertama kali berangkat sama geng perempuan termasuk istri saya. Yang kedua kali berangkat sendiri, yang ketiga kali sama suaminya tuh. Wow. Yang ketiga kali minta approval. Dan mendarah daging ya berarti sampai jadi nih. Nah, untuk Imaginary sendiri ini katanya pertama kali ya syuting di luar negeri Betul. gitu. Iya, Nah, iya. kesulitannya kayak apa sih? Ini kan baru pertama nih. Iya, kesulitannya pastinya pertama kali pas dibilang, ini syutingnya di Korea apa di studio nih? Oh di Korea, ya berarti kita belum pernah ke sana. Ketika belum pernah, pilihannya adalah buat kami lebih baik berpartner dengan orang yang memang base di sana. Akhirnya kita dibantu oleh sebuah production house di sana, ada Jay, co-producer kita yang Jay Lee ini orang asli Korea, tenang aja. Jay ini bukan Jay Jelani. Ini real orang Korea, memang mereka production house yang membantu kita di sana dari mulai urusan lokasi sampai cameo orang Korea. Real orang cameo orang Korea yang ada di sana itu real ya, bukan orang Indonesia bisa bahasa Korea. Real orang Korea. Beneran di sana Beneran, ya, nggak pakai iya. import langsung didatengin ke sananya. Jadi dengan bantuan mereka ternyata semua yang jadi sulit, yang awalnya kita pikir sulit, alhamdulillah bisa kita lewati sampai hari terakhir tidak ada utang sin. Kalau saya udah deg-degan utang sin. Karena kalau nggak harus balik Harus lagi balik kan lagi. ya. ke Itu kan Korea. nyari-nyari ya, ternyata bukan utang sin ya. Oke, baik terima kasih Pak Dipa. Nah, Ini cuma cincin. Dek, Emang semua orang tuh egois ya mikirin diri sendiri. aku akan ngejaga kamu. Gue tuh gak suka ada di posisi kayak tadi, gak lucu. Apapun yang kamu butuhin, pasti aku sediain. Gila ya. Lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. Cerita yang kayaknya enaknya dibikin series nih misalnya, tapi gue harus padetin, tapi gimana caranya tetap masih bisa enak cara berceritanya dan juga nggak ada yang kayak hilang-hilang gitu, kayak kosong-kosong gitu. Nah jadi memang, dan itu tadi yang aku sempat omongin di awal, aku pengen kita punya sesuatu film yang kita nonton di bioskop tapi rasanya tuh kayak nonton bareng temen gitu loh, yang kayak seru-seruan gitu. Nah kalau misalnya dibikin series mungkin akan nontonnya sendiri-sendiri di rumah, terus baru nge-review gitu kan ya, baru ngomongin. Tapi ini semoga dengan ini tuh ada satu pilihan film yang memang genrenya tuh buat kocak-kocakan, buat lucu-lucuan, buat cringe bareng gitu, kita tapi bisa nonton di bioskop dan bisa membuat apa ya, ada rasa baru gitu yang ditimbulkan dengan nonton bersama-sama gitu. Gak lucu. Apapun yang kamu butuhin, pasti aku sediain. Gila ya. Lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. Sakit lu anjing. Pandemi waktu itu kita tinggalnya masih di apartemen, terus yang kayak mau keluar susah apa segala macam. Saya tertarik apa sih gitu drama Korea, drakor ini apa sih, karena awalnya aku tuh juga tipe yang kayak drakor nangis-nangis doang nih kayaknya gitu. Kayaknya orang kalau nge-review adegan-adegan yang drama nangis lagi gitu. Tapi ternyata ketika aku coba, aku
terkesima dengan yang pertama produksinya mereka. Jadi untuk sebuah serial gitu, bukan film yang ditayangkan di bioskop, tapi untuk sebuah serial mereka itu membuat dengan sangat-sangat bagus, proper banget, dan actingnya juga bagus banget, dan ceritanya itu tuh bukan yang kalau kita dengar yang apa sih drakor nangis-nangis doang, enggak gitu. Mereka tuh punya banyak banget cerita yang memang berkualitas gitu. Itu kenapa akhirnya aku ngehook sama drakor. Jadi yang menemani aku selama pandemi itu biar nggak terlalu stres gitu ya sama kejadian di luaran. Akhirnya aku nonton drakor dan itu bener-bener healing ya. Kalau orang bilang zaman sekarang kan kayak aku mau healing. Nah drakor tuh healing banget gitu buat aku gitu. Akhirnya jadi ide lah untuk bikin film ini atau gimana? Iya, jadi setelah nonton drakor akhirnya jadi suka dong sama makanannya, ya kan, sama aktor-aktornya dan sama kotanya gitu. Pengen banget bisa ke Seoul. Nah waktu itu kan mungkin masih susah ya untuk keluar negeri. Sampai akhirnya kita ya sama istrinya Pak Dipa juga gitu. Akhirnya kita ke Seoul yuk, pas udah bisa gitu, pas udah boleh keluar negeri. Ya udah, akhirnya kita memutuskan kita ke sana dan bener aja ternyata pas nyampe di sana tuh kayak ngedenger orang ngomong ya biasanya gue cuma denger pas lagi nonton drakor gitu, kayak denger orang beneran ngomong itu ya gila, happy banget. Dan akhirnya tercetuslah kayak pengen deh bikin film untuk para pencinta drakor, untuk yang ngerasa gue belum bisa nih ke Korea, gue belum bisa ke Seoul, tapi diwakilin dulu gitu sama karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Berarti pas kesana Janji babymu. kita ke Korea. Satu nggak sih? Oke. Masih. Jatuh, ditangkap, nah itu tuh udah drakor banget. Sumpah. Nah, kalau misalnya bikin yang ya sama drakor, ya itu adalah esensinya. Biasanya kita cuma nonton drakor di rumah ya kan, di handphone, di tablet, ya di TV juga bisa sebenarnya. Tapi kayak ini tuh aku pengen memberikan rasa kita ke bioskop, tapi tuh kita halu-haluan bareng. Kita tuh kayak pukul-pukulan bareng kayak ya apaan sih lu gitu. Kalau pas lagi maaf ya. Baru sadar saking wow, saya berapi-api banget ini. Iya, jadi gitu kan kayak bisa kayak apa sih gitu. Nah, kalau kita kan udah sempat rilis nih di sosmed kan klipnya, terus ada yang bilang ih cringe. Itu memang yang kita cari. Betul, itu adalah esensinya drakor. Jadi kita tidak kita nggak yang kayak ya dibilang cringe. Malu-malu. Enggak, karena menurut aku esensinya drakor itu mungkin ada yang drama-drama sedih-sedihnya, ada yang horor, ada yang apa. Tapi aku mau mengambil kalau cinta kisah cinta, kisah romantis itu bisa seru. Dan gini, salah satu yang aku rasakan ya, dan juga temen-temen kayak aku kenal gitu, ketika nonton drakor dan kita terpapar dengan cerita cinta itu, di rumah itu jadi berbunga-bunga dan jadi sama suami tuh jadi kayak betul. Enggak, bohong. Saya nggak merasakan itu, sumpah. Saya nggak merasakan Karena itu. dia bayarnya bukan Erna. Gongyu. Enggak, tapi itu bener kok. Jadi kayak ada sparksnya gitu loh di rumah. Iya kan? Mungkin ganti nama kali jadi King Ernest gitu atau Gong Ernest. Ya tapi saya soal tadi menarik pertanyaan soal cinta segitiga itu, malah menurutku itu justru challenging ketika kita mengambil sebuah tema yang udah sering banget dibahas. Terus gimana cara menceritakan ini, keunikannya apa gitu. Nah disitulah ada deh. Nonton lah ya nanti. Nah mungkin kita sekarang pindah ke Lutesha sendiri ya. Kita harus tanya sih, gimana sih? Tapi kok jadi gini ya? Apa kabar deh Rinta? Pertemuan ini cuma kebetulan yang gak perlu lanjut. Kayak cantik banget Emang diberbutin terakhir. dua cowok. Cowok. Cantik loh. Biasanya kan di drama Korea emang selalu kayak gitu ya, diperebutkan oleh dua cowok. Nah tapi karakternya sendiri gimana sih, dan cinta segitiganya ini kayak gimana yang boleh sedikit?
make it this feel ya, jangan banyak tapi. Oke. Jadi untuk karakter Dea sendiri, Dea ya, namanya Dea Rinta, bukan Dea Panendra. Dea ini dia anaknya sangat lovely, dia itu nggak enakan, dia nurutan, dia sayang sama teman-temannya. People pleaser, dia itu people pleaser. Kayak siapa teh? Kayak saya sendiri. Betul, sebuah kemiripan. Dan dia itu sangat sayang sama teman-temannya, best friend-nya dia, Kikan dan Tara, yang dimainkan oleh Dea Panendra dan Anya Geraldine. Dia juga sayang dengan adiknya, tapi kadang-kadang juga bisa galak sama adiknya. Dan apa ya? Ya itu dia sangat lovely, dia nurut, manut aja. Oke, dan dilemanya ini akan dilema yang kayak dalam banget atau dilema yang biasa-biasa aja nih? Mungkin terdengar simpel ya, kayak punya pacar seganteng ini, pria mapan, sukses, terus bertemu, powerful banget ya. Terus bertemu dengan cinta pertamanya di Korea. Gimana sukses apa enggak? Ya mungkin terdengar simpel, tapi ceritanya itu it's beyond that. Oke, nah tadi kan Uta bilang katanya udah punya pasangan yang mapan ya kan, Bimo ini berarti ini adalah mas-mas overcook ya, alias terlalu matang. Oh my god, baru lagi tuh, mas-mas overcook. Bahasa Koreanya apa tuh? Overcook bahasa Koreanya Ada ya? Ada ya? Kalau nggak salah gosong gitu. Anguseo bahasa Korea. Apa ya? Angusimida, Angusimida. Angusimida ya. Jadi pria matang tapi kan emang kadang enak ya makan yang gosong-gosongan kalau nasi goreng. Crispy banget, crispy, Ya renyah. crispy aja ya. Nah, menurut Bimo sendiri sebenarnya yang pantas mendapatkan hati Dea itu siapa sih? Apakah kamu akan menjadi pemenangnya? Menurut Mas Bimo, Iya, menurut Mas Bimo gimana? harus nonton aja sih nanti film. Ya, harus nonton. By the way, tapi kamu tau gak sih kalau dari awal katanya Tamera itu memang pada saat penulisan udah milih Bimo ya untuk menjadi salah satu castnya. Nah, menurut pendapat kamu kayak gimana dan gimana tuh pertama kali akhirnya bergabung? Terima kasih ya Mbak. Makanya nama karakternya juga Bimo udah. Iya, itu ada sesuatu. Jadi cuman dia doang yang nama karakternya nggak diubah karena ada kebutuhannya. Wow. Apa tuh? Jadi gini ceritanya. Nanti nonton. Ya itu apa ya, kalau bingung ngomongnya. Cuman yang jelas gue bersyukur banget bisa ada di proyek ini, bisa ada produser, ada sutradara yang bisa ngasih kesempatan buat gue nggak cuma untuk pakai bogem-bogem doang, tapi untuk ngasih lihat layer yang lain gitu. Jadi ya puji Tuhan sih bisa ada di proyek ini. Dan kalau emang ternyata Mera sama Ernest sudah punya plotting itu dari awal, lebih bersyukur lagi. Wow. Nah, Ini cuma cincin, Dek. Emang semua orang tuh egois ya mikirin diri sendiri. Aku akan ngejaga kamu. Gue tuh gak suka ada di posisi kayak tadi, gak lucu. Apapun yang kamu butuhin, pasti aku sediain. Gila ya. Lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. misalnya adegannya harus kiowo, harus romantis ya kan? Itu dalam keadaan kayak gitu guys, apakah akan bisa atau kayak ih karena kan udah deket banget. Tapi kan kalau emang mau punya pacar yang pas itu harus sahabatan dulu. Gitu ya jadi ya. Jadi lebih gampang justru. Oke, nah Setuju nggak, Teh? Cantik, menurut saya makin cantik. Diperebutkan. diperebutkan ya kanan kiri jadi makin bimbang, makin labil, harus pilih yang mana ya. Tapi sebenarnya karakternya kayak gimana sih, karena ini sebenarnya orang dari masa lalu ya. Kenapa sih selalu kayak gitu kalau udah punya pasangan? Ada aja ya dari masa lalu yang suka datang. Itu justru karena Tuhan baik. Tuhan baik, kenapa? Iya. Tolong Jadi jelaskan maksudnya dikasih Tuhan kayak baik. kamu yakin. Ini loh, gitu. Ada lagi loh pilihannya loh. Kalau nggak dikasih ada Julian berarti dicuekin sama Tuhan. Oh, dikasih cobaan nih. Dikasih cobaan. Romo selalu gitu So kan, deep, ada Romo. aspek Terlalu deep, religiusnya gitu ya. Sekarang jawaban yang biasa aja. Masih ke bawah film sebelumnya ini. Jawabannya religius banget. Tapi betul dong gitu. Gimana tadi? Next. Habis ini jadi ustadz ya katanya. Iya benar. Minggu depan press con. Semua karakter udah ya. Oke baik, thank you Julian. Ya. Kita mungkin berpindah ke Rafli dulu ya. Ini jadi adanya. Oh, suara langsung ya. Gimana rasanya kamu
diajak bersama kakak-kakak ini syutingnya di Korea langsung itu, apakah kamu sebelumnya ada ketertarikan sama drama Korea? Untuk ketertarikan ke drama Korea, tentunya aku tertarik sama semua jenis film maupun Korea atau apapun. Tapi ketika dikasih kesempatan buat pergi ke sana langsung, itu benar-benar experience yang baru banget. Dan makasih ya kamera ya. Kyowo ya, ini Kyowo banget nih kayaknya. Memang dede dia. Pokoknya I'm so happy karena aku dikasih kesempatan yang begitu besar dan aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, dan semoga aja bisa terbalaskan. Oke, jujur. Terbayarkan. Oke. Gimana yang cakep-cakep nggak oni-oni di Korea? Ingat pacar. Ganti tanya. Ya lo belanja. Oke, jawabnya Belanja mulu. Belanja mulu. Oke. Drifting tapi di sana keren banget. Nggak lucu. Apapun yang kamu butuhin, pasti aku sediain. Gila ya. Lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. Sakit lu anjing. Belajar bahasa Korea tuh sebenarnya enggak, cuman sebenarnya tadi ngedengerin Mbak Meira cerita tentang antusias dia tentang dunia drakor dan Korea tuh aku kayak manggut-manggut karena memang nampaknya film ini memang diperuntukkan untuk orang-orang seperti aku yang suka sama drama Korea gitu loh, baca skripnya. Iya kan Kak? Iya gitu. Terus kayak selain aku mau nambahin kan Mbak Mei kayak senang sama makanannya. Kalau aku tuh sampai niat ke Korea pengen kerja di sana sebagai staff yang kayak bikin Korean artis itu, pengen lihat gimana sih cara kerja mereka di sana, dan aku pengen lihat pori-pori orang Korea kayak gimana. Apakah mereka punya pori-pori dan kayak terlalu bagus gitu mukanya ya. Jauh sini aja. Oh my god. Cantik. Si paling cantik. Jadi ini habis operasi. Sekalian ya. Habis syuting langsung. Iya gitu. Jadi ya itulah ketertarikan aku udah gitu, makanya pada saat Ko Ernest ngubungin aku, kita mau bikin film, Mei yang nge-direct gitu, syutingnya di Korea. Aku nggak mikir gitu, langsung 100% iya di dalam hati. Padahal belum tahu jadi apa. Nggak peduli, pokoknya bilang iya gitu. Korea. Tapi aku bilang sama Ko Ernest, bentar ya kok aku cek schedule dulu gitu, biar kelihatannya kayak sibuk gitu. Padahal sebenarnya kayak yes di Korea gratis gitu. Udah gitu, senang Akhirnya banget. berangkat ya. Dan ini kan ceritanya tentang persahabatan. Katanya kamu sampai bikin gelang persahabatan. Iya, kita ya? bikin bareng. Sebenarnya teh sama Mbak Mei sih kita bikin bareng-bareng. Iya, jadi gelang persahabatan. dalam rangka bonding mereka bertiga, Ute, Dea dan juga Anya. Jadi aku ambil satu hari yang harusnya tuh kita reading, tapi kita jadi kayak bikin gelang persahabatan yang Makan akhirnya Korea juga. makan Korea gitu. Terus yang bener-bener nggak ada reading sama sekali, kita cuma ngobrol-ngobrol dan ini, dan itu karena aku nggak mau ninggalin anak-anak, jadi itu aku lakukan di rumah gitu. Jadi Iya, mereka tapi itu itu ke enak rumah, banget. iya. Enak banget sih, Mereka bener. hampir tiap hari ke rumah akhirnya gitu. Iya, makan gratis. Dan yang bikin gelangnya sebenarnya siapa? Lutesia sih sebenarnya. Jujur saya. Aku sama Awalnya kita bertiga kan. Oke. Tapi mereka berdua kayak capek. Tapi kan sesuai karakter. Iya, Dia sesuai. kan si mantan cewek yang terima aja. Jadi aku sama Anya kayak lo kerjain ya. Terus dia bilang iya ya udah. Babu, lebih tepatnya babu. Jadi ini karakternya mirip ya sama di dunia nyata. Ya kind of. Ya oke, itu kan Pernah nggak ada satu hal yang lo pengenin banget? Gara-gara drakor, gue tuh pengen banget ke Korea. Dan kejadian. Janji ya, nggak akan cari opa-opa Korea. Ya, oke, kalau dari posternya ini udah bener-bener seperti drama Korea ya. Kyowo banget. Kyowo yo, terus meleot ya. Jangan lupa nonton ini harus barengan sama Besti karena akan meleot bersama Besti. Oke. janji babymu. Kita ke Korea. Korea. Nggak usah tahu. Satu nggak sih? Share. Oke.